様はこれまでどれだけの人間を殺してきた。魔王アノス・ボルディゴード。よし、お前の名前はアノス・ボルディゴードだ。ジオングレイ見事だ。Halo nakama, kembali lagi bersama Anime di TV. Ingat ya, like, subscribe, dan bagikan video di channel ini ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian. Dan di sini gue kemarin sudah membuat atau mencantumkan link novel volume keempat dari Mauga Queen. Kalian bisa lihat di deskripsi ya. Dan jadi bagi kalian yang belum membaca novel ini, silahkan dibaca ya agar kalian tahu kisahnya. Selanjutnya di sini gue akan menjelaskan mengenai 7 kaisar tetua iblis. Siapa saja 7 kaisar tetua iblis? Mari kita bahas sama-sama. Dan di sini gue akan menjelaskan menurut pendapat gue ya. Jadi apabila kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Oke, langsung saja lanjut ya. Jadi di sini 7 kaisar tetua iblis. Ada 7 orang. Yang pertama namanya itu adalah Melhisboran. Kemudian yang kedua Invis Necron. Yang ketiga Gaius Ansem. Yang keempat Yidol Ensu. Yang kelima Medwin Garza. Dan yang keenam Zoro Agat. Yang ketujuh Eldorazaya. Jadi kita bahas satu persatu di sini ya. Dimulai dari yang pertama. Oh ya, gue lupa di sini. Sebelum gue jelaskan satu persatu, gue akan perkenalkan dulu siapa itu 7 tetua iblis. 7 kaisar tetua iblis adalah 7 iblis yang diciptakan dari darah Anos sendiri 2000 tahun yang lalu, tepat sebelum Anos meninggal. Keberadaan mereka diciptakan dan dihidupkan dengan sihir, bukan dengan reproduksi. Itu disiapkan karena Anos membutuhkan tubuh untuk mewarisi darahnya sendiri ketika dia bereinkarnasi. Dan 7 kaisar tetua iblis di sini merupakan 7 iblis yang diciptakan oleh Anos sendiri. Mereka mewarisi sifat dan bakat sang pendiri. Sebelum Anos bereinkarnasi, dia memerintahkan iblis-iblis ini untuk memiliki anak dan memperluas garis keturunan mereka. Ketujuh iblis ini mulai Akademi Raja Iblis untuk membesarkan kaisar iblis generasi berikutnya. Pengikutnya dan bawahan mereka mulai memanggil mereka 7 kaisar iblis tua karena Anos tidak memberi mereka nama karena dia terlalu sibuk dengan reinkarnasinya. Selama 2000 tahun sebelum Anos bereinkarnasi, 7 kaisar tetua iblis berkolaborasi dengan pahlawan kanon untuk menggantikan Anos sebagai Raja Iblis Tirani dan untuk menciptakan umpan ketika umat manusia menuntut balas dendam. Sebagai bagian dari rencana mereka, akar mereka menyatu dengan 6 akar kanon lainnya, meninggalkan Melhisboran karena sisa akar kanon adalah milik dirinya sendiri. Mereka semua setuju untuk menghapus ingatan mereka karena mereka tidak bisa berbohong kepada Anos jika mereka bertemu setelah dia bereinkarnasi. Seperti itu ya nakama ya, cerita dari 7 kaisar tetua iblis di sini. Oke nakama, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah Melhisboran. Jadi Melhisboran di sini merupakan 7 tetua iblis yang dibuat oleh Anos sendiri dari darahnya. Nah, pada episode sebelumnya sudah diceritakan Misa Ilirogu membawa Anos ke tempat Melis dan Melis di sini langsung berlutut ketika melihat Anos dan dia meneteskan matanya ketika mengenali mantan tuanya melalui mata iblisnya. Tetapi dengan terhapusnya ikatan Melis, Anos tidak dapat belajar banyak tentang Avos di Helvia atau sejarah yang direvisi. Nah, kekuatan Melis di sini adalah penjara dimensi. Apa itu penjara dimensi? Jadi penjara dimensi merupakan sebuah mantra yang mampu menghentikan waktu dari luar sebelum dan mengisolasi target di dimensi lain. Hanya pengguna sihir yang kuat yang dapat memaksa diri mereka sendiri di penjara dimensi.
Seperti yang dijelaskan pada episode sebelumnya ya nakama ya. Jadi di sini pahlawan kanon itu menggabungkan 6 dari akarnya dengan 6 dari 7 kaisar iblis yang lebih tua. Tidak termasuk Melis. Jadi Melis di sini tidak mendapatkan akar muasal kanon ya. Cuma Melis sendiri aja di sini yang tidak mendapat akar muasal kanon. Kemudian pahlawan kanon menghapus ingatan mereka sehingga jika mereka berhubungan dengan Anos ketika dia bereinkarnasi, dia tidak tahu rencana mengenai kanon seperti itu. Maksudnya rencana dari Avos di Helvia. Kemudian ketika Melis sadar dan kembali, dia menemukan dirinya di hutan roh agung Ahartem. Tanpa ingatan bagaimana dia sampai di sana. Berpikir dia berakhir di sana mencoba melarikan diri dari siapapun yang menghapus ingatannya. Kemudian dia menunggu selama 100 tahun sebelum mendapatkan kembali ingatannya itu. Dan kemudian dia kembali ke Dilhead. Beberapa saat setelah dia kembali ke Dilhead, Meles mulai mendukung faksi unifikasi, yaitu maksudnya mendukung pahlawan kanon ya, maksudnya ya apa rencana pahlawan kanon. Jadi seperti itu ya nakama. Oke nakama, langsung kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu adalah Ivis Necron. Ivis Necron di sini merupakan leluhur dari Misa dan Sasa. Anos bertemu Ivis Necron di sini di Akademi Iblis waktu dia ada di dalam kelas. Ivis di sini terlihat seperti penyihir kerangka. Dia mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuhnya dan topi baja dengan ornamen samping, hanya menyisakan wajah dan kerangka. Dia tidak terlihat memiliki rahang bawah dan berbicara melalui ornamen mulut rahang di dadanya. Ivis cukup pintar, mampu mengembangkan sihir fungsi yang kompleks. Dia menjadi waspada terhadap Anos saat mengetahui bahwa seseorang dapat melawannya. Ketika Anos menjelaskan siapa dirinya, Ivis tetap curiga karena dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh Anos. Kekuatan Ivis di sini adalah perpisahan dan perpaduan. Sebuah sihir yang dilemparkan pada Sasa dan menghasilkan penciptaan Misa. Setelah 15 tahun, kedua entitas itu akan kembali menjadi satu, berkali-kali lebih kuat dari semula. Yang ketiga adalah Gaius Ansem. Gaius Ansem merupakan seorang pria yang bertubuh besar, 2 kali lipat lebih tinggi daripada orang normal, dengan kulit yang gelap, lengan dan kakinya tebal dan diikat dengan otot dan berjanggut. Mengenai kekuatan Gaius Ansem di sini, gue pun juga belum tahu jelas ya, soalnya gue di sini belum nonton pertarungan Gaius Ansem. Jadi di sini seperti yang terlihat pada gambar, Gaius Ansem membawa pedang iblis, yaitu pedang iblis yang bisa membelah pegunungan Nile. Di episode sebelumnya sudah diperlihatkan sewaktu Anos masuk ruang waktu yang dibuat oleh Melis di sini. Jadi Gaius Ansem di sini lehernya langsung dipenggal dan pedangnya langsung patah. Itu yang matahin gue tidak lihat sih, sepertinya sih Lai. Yang keempat itu adalah Yidol Enso. Jadi di sini Yidol Enso merupakan pria dengan tinggi normal, rambut hitam panjang dan mata yang sangat tajam. Untuk kekuatannya di sini yaitu pedang iblis yang bisa menelan api untuk menjadi lebih kuat, seperti itu ya nakama. Kemudian 7 tetua iblis yang kelima di sini adalah Medwin Garza. Medwin Garza digambarkan sebagai pria yang bertanduk 2. Dia memiliki tinggi dan memiliki tubuh berotot dengan jenggot di dagunya. Kekuatan Medwin Garza di sini adalah serangan lubang hitam tanpa nama. Medwin memanggil bola hitam yang menghisap semua orang dan serangan dalam jangkauan lubang hitam tersebut, seperti yang terlihat pada episode sebelumnya waktu Avos Delphia itu datang ke kuil untuk mengambil pedang Dewa Roh. Selanjutnya 7 tetua iblis yang keenam di sini adalah Zoroangat. Jadi di sini Zoro di sini hampir mirip ya sama Yidol. Wajahnya mirip, tingginya mirip, apa aja di sini mirip termasuk telinganya. Apa gue salah ambil gambar ya? Tapi kayaknya tidak mungkin deh, karena gambar ini dari episode ke-12 waktu Avos di Helvia itu menyerang kuil untuk mengambil pedang Dewa Roh.
Dan menurut situs terkait di sini, Zoro digambarkan sebagai manusia dengan sayap kelelawar yang sangat besar. Dia memakai pakaian yang mulia dan memiliki telinga yang lancip. Seperti itu ya nakama ya. Untuk kekuatannya di sini masih belum diketahui apa yang dia gunakan untuk berperang seperti itu. Dan tetua iblis yang terakhir di sini dari 7 tetua iblis adalah tetua iblis yang ketujuh, yaitu Eldora Zaya. Jadi Eldora Zaya di sini digambarkan sebagai seorang pria dengan mata iblis merah. Dia memiliki rambut putih dan mata ketiga di dahinya. Untuk kekuatan Eldora di sini belum diketahui ya nakama ya. Jadi untuk sumber dari situsnya juga belum ada mengenai kekuatan Eldora di sini. Akhirnya selesai juga ya nakama mengenai pembahasan gue mengenai 7 kaisar tetua iblis. Bagi ada yang mempunyai pendapat lain mengenai 7 kaisar tetua iblis, silahkan taruh di kolom komentar, kita sharing sama-sama ya, saling mengisi pendapat. Dan jangan lupa ingat like, subscribe, dan bagikan video di channel ini ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian agar channel ini terus bisa berkarya untuk membangun video selanjutnya seperti itu. Makasih ya nakama, bye bye.